Perkutut dari belah kidul, kain putih sebuntelan. Ini mata ngantuk bukan pengen tidur kayaknya ini Bang Joyo, Bang Mandor. Iya. Coba nyeduh kopi yang kentelan gini. Kopi. Kita ngopi dulu. Tuan rumah luar. Ayo kopi. Tuan rumah luar biasa. Jadi kita mah biasa kopi ini nih, kopi hitam. Hitam, Jen. Kita Kira mah Bang nggak suka kopi. kopi ini yang putih-putih. Kita minum nih kopi nih. Jiko ada lalernya nih kopi. Lu lihat sendok kopi gimana nih? Tadi mah nggak ada sih kok, nggak ada tadi lalarnya. Aduh itu gimana orang nggak ada lalernya gimana nggak ada lu? Iya, itu Sendok ada kopi. lalernya. Mana Dor? Tuh lihat tuh, ya kan? Jangan dipinum. Itu kan najis, laler kan udah mati itu jadi bangke. Buang aja mendingan juga. Ada. Dibuang. Ih, Sayang, jangan nih, dulu coba. Bang Iya, Mandor. Ini kan boleh Bang Jali nyeduh Iya, kopi. iya. Sayang kalau dibuang. Buang aja lalernya, kopinya minum. Bukan persoalan sayang beli Bang Jali nyeduh, itu kan udah kejatuhan najis, maka haram kita minumnya. Gitu. Gini, Iya. Ampura Bang Dini. Kemarin kan saya ngaji. Iya. Jadi ketika kopi kejatuhan laler, Iya. itu nggak najis. Nggak najis. Berarti boleh dipinum. Boleh. Tar dulu. Iya, dia Kalau- kan Iya, dia ngaji benar, dulu, benar, dia benar. ngaji. Iya. Kata Ustadz kan kata dia kan kalau kopi kejatuhan laler kagak najis, berarti kan boleh dipinum. Tar dulu. Iya. Kalau ete su, Itu kan udah kejatuhan najis. Kalau Iya. emang itu boleh, kopi kejatuhan laler itu dipinum boleh, mana dalilnya Bang Joyo? Kalau terkait dalil, waduh, saya gelap Bang Dini. atuh ente gimana? Atuh harus Makanya ente pintar, jangan atuh, ya. memfatwakan hukum sembarangan. Iya. Atuh, Nah, kebenaran ada Ustadz nih. aduh ya Tat, aduh kebenaran nih Tat, aduh kita ngopi ada laler nih ketemu laler, ntar gimana hukumnya nih Tat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Kumpul. pada kumpul ini, masya Ya, ini Allah. lagi ngomongin kopi nih. Kopi Ustadz. Ya, alhamdulillah. Begini Ustadz. Iya bang. Bang Mandor kopinya kejatuhan laler. Kata Bang Dini suruh dibuang karena laler itu bangke. Kata saya jangan, sayang itu boleh nyeduh Bang Jali. Buang aja lalernya, kopinya minum. Karena ketika kopi kejatuhan laler nggak najis. Nah kemudian Bang Dini nanya dalilnya. Saya bingung nggak bisa ngejelasin dalilnya. Begitu rupanya. Iya. Iya, Jadi- kita kan harus tahu dalilnya itu boleh apa enggaknya kan harus ada keterangannya Pak Ustaz. Iya, benar. Oh, jadi ngomongin perkara kopi nih ya, kopi kejatuhan laler, terus lalernya atau lalatnya mati di kopi tersebut. Iya, Begitu Bang Mandor ya. Jadi begini, Hampura ya kita ngomong secara hukum fikih ya. Jadi najis itu terbagi dua, ada najis yang ma'fu anhu, ada yang najis yang ghair ma'fu anhu. Ada najis yang dihampura, ada najis yang tidak dihampura. Nah, kita fokus kepada najis yang dihampura. Itu terbagi kepada dua, ada yang ma'fu anhu fil ma'i duna saubi, dihampuranya di air tapi tidak di pakaian. Ada najis ma'fu anhu fil saubi dunal ma'i, dihampura di pakaian tapi tidak dihampura di air. Nah, pada kasus lalat ini jatuh ke kopi yang itu adalah notabene cairan, maka lalat ini adalah hewan yang la dama lahasailah, tidak punya darah yang mengalir. Jadi termasuk kepada bangkai yang dihampura karena memang adanya di air. Jadi ketika ada lalat kemudian masuk ke kopi kita, ke minuman kita, kemudian mati walaupun dia bangkai, nah itu bangkainya ma'fu anhu. Gitu Bapak Dini. Jadi dihampura ketika ada di air. Berbeda masalah kalau memang adanya di pakaian. Contoh kita sholat. Lalu kemudian ketika kita sholat ada bangkai lalat di baju kita. Dan kita sadar itu, maka sholat kita tidak sah. Jadi lalat itu atau sejenisnya seperti nyamuk ataupun serangga-serangga yang tidak punya darah mengalir, itu bangkainya tetap najis, cuman dihampura di air.
Jadi kalau mau diminum kopinya silakan diminum, tapi lalatnya tetap jangan, tidak boleh diminum. Jadi Tapi seperti ini itu. kita mau nanya. Iya kalau di kopi mah boleh gitu deh. Boleh. Kalau dia dipakein nggak boleh tuh. Di pakaian tidak boleh. Nah, ada najis yang dihampura di pakaian tapi tidak dihampura di air. Mana dia contohnya kakoli didami minam sihi, seperti sedikitnya darah dari pribadi dia. Contoh lagi sholat bisulnya pecah, mengeluarkan darah, kena pakaian dia, itu maafu anhu, terusan kan ya sholatnya. Tapi kalau darah tersebut kemudian dia teteskan ke kopi sekalipun hanya setetes dan tidak merubah sifat air yang ada pada kopi tersebut, baunya, rasanya maupun warnanya, tetap hukumnya jadi mutanajis. Kopinya jadi tidak boleh diminum karena kopinya kurang dari 2 kula. Begitu. Terus kalau misalnya lalat Ya. dari bangkai kita nggak mutlak, terus Ya. jatuh ke kopi kita, kan namanya lalat kan di bangkai kan kotor tuh kan kaki-kakinya. Iya, iya. Terus ke kopi jatuh. Mm-mm. Itu termasuknya masih najis enggak tuh ya, kaki dia tuh yang Nah, di jadi bangkai? najisnya lalat tersebut kalau memang kita tidak yakini, Iya. artinya tidak kita lihat secara langsung, maka disebut dengan najis hukumnya yang maafu anhu. Karena memang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Iya. Berbeda dengan kalau kita menyaksikan lalat tersebut hinggap di kotoran. Iya. Lalu lalat yang kita lihat itu jatuh di kopi kita, maka Iya. hukumnya jadi najis yang tidak dihampura, bukan karena lalatnya, tapi Iya. karena kotoran yang ada di kaki lalat tersebut. Oh ya, bagus ini pertanyaan ini. Jadi seperti itu. Iya, Tapi iya. begini Bu Ustadz ya, kan yang namanya sesuatu bisa jadi haram itu karena dari kadang-kadang dari sifat jijik seseorang gitu ya, itu bisa juga jadi haram itu. Kan contoh kayak saya tadi ada kopi Kemasukan lalat. kemasukan lalat Ya. kan jijik ya, maka itu bisa jadi haram atau enggak tuh? Nah, khususnya di dalam masalah lalat ya, ada hadis sendiri dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi lalat ini fi ihda zanahaihi, di salah satu sayapnya ini terdapat daun penyakit. Wafil ukhro, di salah satu sayap yang lain lagi itu dawaun, terdapat obatnya. Jadi kalau kopi kita kemasukan lalat, kemudian sayapnya masuk ke kopi tersebut sebelah, Iya. maka sebelah lagi kita masukin, artinya kita celupin. Kalau ingin kita minum tuh, kalau kita nggak geli, itu tuh artinya secara konteks hadis tersebut, baginda Nabi itu memang menghukumi tidak najis kopi yang kemasukan lalat. Nah sekarang kalau lalat yang kemasukan kopi yang panas, lalu kemudian sayapnya masuk sebelah, lalatnya masih hidup, kemudian kita celupkan lagi sayap yang sebelah lagi, mati. Ditambah kopinya masih panas. Berarti kan hukum jadi bangkai di situ. Iya. Nah, jadi hadisnya memang seperti itu, Bapak Dini, ya. Itu. Jadi konteksnya seperti itu, makanya mudah-mudahan ada hikmahnya nih dari perkara kopi ini. Jadi kita bisa mengetahui ada najis yang dihampura, ada yang tidak. Lalu ada yang dihampuranya di pakaian tapi tidak di air, ada yang dihampuranya di air tapi tidak di pakaian. Mudah-mudahan kita semua dikasih taufik oleh Allah untuk terus mau ngaji agar senantiasa mengupgrade ibadah kita dan ibadah kita istiqomah. Terus kemudian di akhir hayat kita Allah berikan kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.